Kalau masalah salafi, salafi itu diambil istilah sebenarnya. Teman-teman kita yang berdakwah sekarang di Indonesia ini berfaham sunnah. Termasuk mungkin pengajian kita ini seringkali dikatakan pengajian salafi, pengajian wahabi. Karena setiap kali dalam pengajian-pengajian ini kita selalu mengatakan salaf ummah. Ada orang-orang terdahulu sebelum kita dari kaum salaf ummah. Salaf ini yang telah mendahului. Itu yang dimaksud sahabat dan tabi'in. Itu yang dimaksud dengan kaum salaf. Ya, kaum salaf. Salaful ummah telah berkata seperti ini, para sahabat dan tabi'in. Nah, karena sering mengucapkan ada istilah salaf, dikatakan kelompok salafi. Padahal sebenarnya tidak ada kelompok ini gitu. Ini cuma istilah sebenarnya, diistilahkan gitu kan. Karena ada keluar kalimat itu. Kalau wahabi ini sebenarnya dulu pernah ada pemahaman keliru ya. Di Maroko berfaham diistilahkan wahabi. Itu di zaman mungkin masih sudah lama, mungkin zaman Abbasiyah. Kemudian dihancurkan oleh khilafah Abbasiyah dan pemimpinnya sudah dibunuh, dihukum mati, udah habis gitu kan. Nah, pemahaman ini memang pemahaman yang tidak benar awalnya. Kemudian setelah ya, pemahaman Syiah banyak ya, diperbaiki, diluruskan di Jazirah Arab ya, dan orang-orang Sunni banyak mengistilahkan ini Syiah. Hati-hatilah, orang Syiah itu mencaci maki, mengkafirkan para sahabat, kecuali Ali dan beberapa orang sahabat Nabi. Sementara ahli sunnah itu malah menghormati semua sahabat termasuk Ali. Tidak pernah ada ahli sunnah mencaci maki Ali radhiyallahu anhu. Kita muliakan dan kita terima. Semua keluarga Nabi SAW kita hormatin ya. Kita berikan salam dan salawat setiap kali kita tahiyat kepada mereka gitu ya. Nah, orang-orang Syiah yang tidak menerima selalu diserang oleh ahli sunnah gitu kan. Karena kalau dikatakan sunnah, sunni dan syi'i ya gitu. Sunni itu artinya orang yang mengikuti sunnah. Sebenarnya orang Syiah tidak mau istilah itu melengket pada kita, nggak mau. Karena kalau difaham pemahaman sunni berarti orang-orang yang ikuti sunnah Nabi. Syiah berarti yang mengikuti pemahaman Ali gitu kan. Seperti itu. Jadi pasti orang lebih cenderung memilih, oh berarti pemahaman sunni dong, ikuti Nabi. Yang ahli sunnah juga menghormati Ali, kok nggak ada masalah gitu kan. Maka orang-orang Syiah mengeluarkan istilah wahabi yang tadinya awalnya tidak baik nih, dilempar kepada orang-orang yang faham sunni. Makanya orang-orang Syiah di Iran tuh mengatakan Saudi negeri wahabi gitu kan. Maksudnya negeri yang menjalankan sunnah. Kalau dia bilang itu negeri pusatnya sunni, orang-orang akan dukung pasti. Tapi kalau dikatakan negeri itu negeri wahabi, orang akan berpikir apa nih wahabi ini. Bisa saja orang kembali kalau baca sejarah ke histori buruk tentang kisah wahabi yang awal tuh, yang memang tidak benar gitu kan. Padahal tidak pernah sama sekali ada istilah wahabi. Saya tinggal di Saudi, waktu saya mau berangkat pertama, subhanallah, tahun 90, sekolah di Madinah. Waktu itu masih kelas SMA ya. Kemudian ada teman-teman ayah saya ya, sempat mengatakan, nanti Khalid di sana ambil ilmunya, tapi jangan sampai kau jadi wahabi. Saya berangkat terus terang, saya pikir wahabi ini momok monster yang menakutkan. Setiap kali ada guru saya masuk, dosen saya masuk, saya selalu ini wahabi nih, yang berjenggot ngomong apa nih wahabi nih gitu kan. Selalu begitu gitu kan. Karena ayah saya seorang yang dikenal gitu kan, seorang yang tokoh masyarakat di Makassar. Jadi pasti mereka tahu saya balik, saya akan gantikan beliau minimal itu gitu kan. Maka saya pun berhati-hati sekali. Subhanallah, mungkin 3 bulan sampai 6 bulan pertama itu semua momok yang kayak menakutkan. Tapi setelah saya muhasabah diri saya, nggak pernah orang-orang ini, nggak ada omongan kasar. Dan selalu yang keluar dari mulut mereka, qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Kalaupun dikuatkan, sahabat Abdullah bin Umar berkata, Abdullah bin Abbas berkata. Selalu begitu. Nggak pernah ada, ini pendapat saya, oh ini pendapat wahabi. Nggak ada. Kalau orang Syiah selalu, kelompok Syiah, selalu digembar-gemborkan Syiah. Kita nggak pernah, nggak ada begitu. Lalu saya bilang, ini pemahaman yang salah. Kira-kira bagaimana caranya saya ambil ilmunya, saya nggak jadi wahabi, ini bagaimana modelnya? Nggak bakal nyambung. Kalau emang ini dikatakan wahabi, berarti pemahaman ini benar selalu. Kalau Allah, kalau Rasul, dari mana nih? Lama-kelamaan saya sampai S1 baru saya paham, oh ini istilah yang digunakan oleh orang-orang Syiah untuk menjauhkan orang bahkan dari pemahaman sunni yang benar. Inilah salaf. Apa salaf itu? Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, summalladzina yalunahum, satu abad sesudah itu, summalladzina yalunahum, satu abad sesudah itu. Salaf 3 abad pertama, inilah abad salaf. 4, 5, 6, 7, 8 sampai kita hari ini 1438, ini adalah khalaf. Salaf
salaf 3 abad pertama, khalaf 4, 5, 6 sampai hari ini. Maka bila ada orang hari ini berkata aku ni salaf, maka dia sebenarnya sudah lama mati, kerana salaf itu 3 abad pertama. Bila ada ustaz ditanya, ustaz apa makna ar-Rahman alal arsy istawa, saya serahkan pada Allah, wallahu a'lam bissawab. Apa makna yadullah fawqa aydihim, saya serahkan pada Allah, wallahu a'lam bissawab. Apa makna yauma yukshafu an saqin, saya serahkan pada Allah, Allahu a'lam bissawab. Ini ustaz salaf. Saya pensyarah di universiti. Bila mahasiswa bertanya pada saya, Ustaz Somad, ya, apa arti yadullah fawqa aydihim? Wallahu a'lam bissawab. Apa arti yauma yukshafu an saqin? Wallahu a'lam bissawab. Apa arti ar-Rahman alal arsy istawa? Wallahu a'lam bissawab. Saya khawatir bila ada orang lain tanya, dia tunjuk, itu ustaz apa? Itu ustaz wallahu a'lam bissawab. Sebab bila kita tanya tentang ni, dia kata wallahu a'lam bissawab. Maka datanglah ulama mentakwilkan, ditakwilkan sarful lafzi min ma'nan haqiqi ila makna majazi, mengalihkan dari makna hakiki kepada makna majazi. Istiwa makna hakikinya duduk di atas kerusi, at-tamakkun wal julus istiqrar, duduk mengambil tempat di atas kursi, itu makna istiwa. Tapi ini makna hakiki, mustahil bagi Allah, maka ditakwilkan kepada makna majazi. Istiwa artinya istilah, berkuasa. Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah duduk di atas kerusi. Mustahil bagi Allah duduk di atas kerusi. Lalu apa maknanya di situ? Istilah Allah berkuasa, bukan Allah duduk di atas kerusi. Kalau Allah duduk di atas kerusi, di atas aras singgasana, maka di mana dia sebelum kerusi itu ada? Maka dia berhajat. Maka ulama pun menyusun sifat 20: wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ini semua untuk membantah ahlul bid'ah yang menyerupakan Allah dengan makhluk.